Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Masih semangat? Sebelum kita lanjutkan, kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman dan Pak Fahmi, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan melakukan pembelajaran ini. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kemudian kita cek dulu kehadirannya. Apakah lengkap hari ini? Atau ada izin? Lengkap ya, masuk semua? Bagus. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan review sedikit tentang pembelajaran kita sebelumnya. Kemarin kalian sudah berkarya membuat gambar bentuk. Gambar bentuk itu kan kalian membuat sesuatu yang real, mendekati aslinya. Ada bentuk-bentuk yang geometris kalian contoh. Nah, kita hari ini akan masuk ke materi selanjutnya. Seperti yang terlihat di depan, watercolor. Kita akan coba belajar tentang seni lukis cat air. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, ya, diharapkan kalian bisa untuk yang pertama mengidentifikasi konsep dan prosedur dalam seni lukis cat air. Kemudian menganalisis konsep dan prosedur dalam berkarya seni lukis cat air. Dan yang terakhir, mempresentasikan ya konsep dan prosedur. Nah, yang diidentifikasi dan dianalisis itu nanti silakan dipresentasikan. Nah, sebelumnya silakan mencermati video yang ada di depan ini. Kira-kira dari video yang ada di depan itu, media yang digunakan apa? Catnya apa catnya? Cat air. Terus kalau kalian cat poster kan sudah tahu cat poster. Bedanya cat air dengan cat poster apa? Cat air lebih transparan, ya. Kita lanjutkan. Nah, pengertian seni lukis menurut siapa itu? Sudarso. Melukis merupakan kegiatan memindahkan objek dari yang kalau kita lihat objek 3 dimensi secara real ke media 2 dimensi, ke gambar kita. Nah, itu proses lukis memindahkan objek yang real menjadi objek 2 dimensi. Air. Nah, ini menurut Aryo Sunaryo. Aryo Sunaryo itu seniman lukis di Semarang, kebetulan dosennya Pak Fahmi juga. Spesialisnya watercolor. Beliau mengungkapkan bahwa media cat air pada umumnya untuk melukis dan mendesain. Kemudian teknik. Nah, ini ya tadi kita sudah spill sedikit tekniknya. Yang pertama ada dry on dry, ya, brush dan kertas kering, jadi semuanya kering tanpa air. Kemudian dry on wet, brushnya kering atau kuasnya kering di atas kertas basah. Wet on dry, kuasnya basah, kertasnya yang kering kebalikannya. Dan wet on wet, ya, basah semuanya, brush dan kertas basah. Ada 4 teknik dan ini bermacam-macam hasil dan karakternya. Sampai sini coba, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Dry on dry. Jadi memang teknik ini itu nggak menggunakan air. Jadi hasilnya itu akan nggak bleber-bleber, tapi sapuan di kertas itu akan tidak rata malah karena kurang air. Sekarang bisa bergabung dengan kelompoknya. Bergabung, menyatukan diri dengan kelompoknya. Ada yang di depan diisi, yang depan diisi. Biar Pak Fahmi nggak kesepian di depan.
Sekarang silahkan mengecek di Google Classroom, boleh HP-nya dibuka. Pak Fahmi sudah berikan materi dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ berisi petunjuk kegiatan yang harus kalian lakukan hari ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Apakah ada pertanyaan? Ya? Jadi di situ sudah ada materi, ada video juga. Kalau menurutmu masih belum lengkap atau yang dicari belum ada di sana, boleh mencari dari sumber yang lain. Ya, cari dari sumber seluas-luasnya. Ya, ini ada pertanyaan pertama. Jadi kalian diminta untuk mencari apa itu seni lukis. Terus karakternya seni lukis itu kayak apa? Sekarang kita coba lihat bersama-sama. Silahkan sambil didengarkan, disimak, didiskusikan. Ya, waktunya 15 menit saja ya buat mind map atau peta konsep. Jadi poin-poinnya saja yang ditulis, nanti dikumpulkan di Classroom, di Google Classroom. Bisa pakai aplikasi-aplikasi desain kayak Canva. Kalian kan pasti sudah terbiasa pakai aplikasi tersebut, jadi memudahkan. Kalau sudah, nanti silakan di-share atau di-upload di Google Classroom. Nanti Pak Fahmi akan coba tampilkan ya untuk yang presentasi. Oke, sudah ada yang mengumpulkan. Ya. Kita akan coba dengar presentasinya. Ini kita lihat dari kelompok 1 terlebih dahulu. Coba Pak Fahmi tampilkan. Ini hasil dari diskusi kelompok 1. Sekarang coba mari kita dengarkan presentasi atau hasil diskusi dari rekan-rekan kita kelompok 1. Silakan untuk Tasya, Leoni, Keisha, Levina, dan Mario untuk ke depan. Tepuk tangan. Biar pertanyaan tadi kan, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan seni lukis cat air. Jadi seni lukis cat air adalah cat air atau populer juga dengan sebutan akuarel, adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan larut air dengan sifat transparan. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan karakter dan keunikan dari seni lukis cat air. Karakter dan keunikan dari cat air yang pertama adalah karakter catnya transparan. Yang kedua, cat air memiliki kelebihan tidak berbau, mudah dibersihkan, dan cepat kering. Dan yang terakhir, hasil karya lukisan cat air biasanya bersifat sangat ekspresif. silakan jika ada yang mungkin kurang jelas dan ingin bertanya, dipersilahkan. Nama, absen? Silakan. Ini saya akan menjawab. Teknik yang paling umum digunakan itu yang buat pemulai karena lebih mudah diaplikasi. Kan kertasnya itu sebenarnya besar, jadi kayak lebih mudah. Terima kasih. Oke.
Selanjutnya, ada lagi yang ingin mungkin bertanya atau berkomentar? Boleh. Nama absen. Jadi kalau senilukis yang cat air itu bisa nggak sih kalau pakai kertas gambar biasa? Tentu saja bisa, tapi itu akan lebih maksimal kalau misalnya kamu tuh pakai kertas yang khusus untuk watercolor karena lebih tahan. Menjawab kasih. Oke, bagus. Saya kira cukup ya, boleh ditutup presentasinya. Oke, tadi presentasi dari kelompok 1 ya, dari catatan Pak Fahmi juga sudah lengkap, teknik disebutkan semua. Ada poin plusnya itu bagian kertas ya, kertas yang ditaruh atau ditempelkan di triplek agar tidak melengkung. Jadi karena penggunaan air di cat watercolor ini memang banyak, kekurangannya dia kalau nggak direkatkan di papan triplek kemungkinan akan bergelombang atau mengerut. Jadi tadi dari kelompok 1 sudah bagus sekali, ada salah satu tips ya agar kertas watercolor itu tidak mengerut atau bergelombang. Kemudian karena waktu yang terbatas, jadi untuk kali ini yang presentasi cukup satu kelompok saja dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk presentasi ini. Kemudian sebelum kita akhiri ya, Pak Fahmi pengen coba mendengar mungkin refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Gia, mau? Boleh, silakan. Pelajaran apa atau nilai apa boleh disampaikan? Itu kan hari ini kita belajar tentang berkarya atau ngecat melalui cat air ya. Nah, jadi menurutku nih cat air tuh melatih kita untuk berimprovisasi. Lah, kenapa? Karena kan tadi dilihat tuh ada banyak banget tekniknya, ada 4 teknik. Nah itu kan juga susah ya buat kendaliin cat air itu. Kadang kan kayak bisa melebar ke sana, melebar ke sini. Namanya juga kan elemennya air, jadi ya bisa melebar gitu kan, susah dikendaliin. Makanya dari situ tuh melatih kita untuk bisa berimprovisasi. Gimana sih caranya biar meskipun menyelesaikan masalahnya, kalau misalnya kayak melebar tuh gimana ya caranya biar tetap bisa bagus gitu. Nah dari berimprovisasi itu dan berkarya lewat cat air itu bisa melatih kita juga untuk jadi lebih kreatif. Oke. Sih Pak. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi memang dalam berkarya seni itu kita tidak lepas dari yang namanya kreatif. Apalagi untuk media kali ini ya, cat air. Karena karakternya yang bleber-bleber itu, pembuatnya dituntut untuk bisa lebih kreatif bagaimana dalam tanda kutip mengakali biar oh ini kok seperti ini tidak sesuai harapan, tapi gimana caranya biar tetap sesuai tema yang kita inginkan. Ya, jadi secara tidak langsung melatih kalian juga untuk terbiasa kreatif, terbiasa melakukan improvisasi dalam hidup. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian tugas-tugas sudah dikirim di classroom, tadi Pak Fahmi sudah melihat, tinggal kita lakukan presentasi di pertemuan selanjutnya melanjutkan. Jadi silakan nanti dipersiapkan untuk yang belum. Kemudian kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pertemuan siang ini kami dapat mempelajari banyak. Sampaikan siswa lelah, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Pak Fahmi kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Pak Fahmi akhiri. Selamat siang, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Ya.